Kita lanjutkan anak-anak pada materi yang terpotong. Hubungan garis dengan garis yang nomor 4 adalah bersilangan. Dua buah garis itu bersilangan, syaratnya adalah nomor 1, kedua garis itu tidak terletak pada sebuah bidang. Yang nomor 2, kedua garis tidak memiliki sebuah titik persekutuan. Ilustrasinya, kalau saya punya bidang U dan bidang V yang berbeda, pada bidang U itu terdapat garis K dan pada bidang V terdapat garis L. Garis K dan L, jika keduanya saya perpanjang ke segala arah, dia tidak berpotongan. Maka kondisi ini garis K dan garis L adalah bersilangan. Berikutnya, kedudukan garis terhadap bidang. Apa itu? Yang pertama adalah garis terletak pada bidang. Sebuah garis dikatakan terletak pada bidang jika bidang dan garis itu sekurang-kurangnya memiliki titik persekutuan. Ambil contoh, saya punya bidang V, kemudian saya punya titik A pada bidang V, saya punya titik B juga pada bidang V. Melalui titik A dan titik B dapat saya buat sebuah garis lurus, misalkan adalah garis K. Kondisi ini berarti garis K terletak pada bidang V. Kenapa? Karena mempunyai dua titik sekutu sekurang-kurangnya. Siapa? A dan B. Contoh lain, misalkan saya punya titik P dan titik Q, melalui titik P dan Q bisa saya buat sebuah garis, misalkan saja garis L. Titik P dan titik Q terletak pada bidang V, maka garis L pun juga terletak pada bidang V. Berikutnya, garis sejajar bidang. Sebuah garis dikatakan sejajar dengan bidang kapan? Jika bidang dan garis tidak memiliki titik persekutuan. Contoh, saya punya bidang V dan garis K, K-nya itu tidak memotong bidang V. Maka ini namanya adalah garis K sejajar dengan bidang V. Kenapa? Jika saya ambil dua titik kemudian saya buat garis lurus, maka garis yang melalui dua titik ini tidak akan berpotongan dengan garis K, gitu. Berikutnya, garis memotong atau menembus bidang. Sebuah garis dikatakan memotong atau menembus bidang kapan? Jika keduanya itu memiliki titik persekutuan. Sekarang contohnya, kalau saya punya bidang V dan garis K itu memotong bidang V, maka punya titik persekutuan atau titik potong. Namanya misalkan di sini adalah titik A misalkan. Nah, dari sini jika di titik potong ini saya buat garis yang garis L tegak lurus dengan K, maka semua garis yang melalui titik potong itu pasti tegak lurus dengan garis K. Kalau L tegak lurus dengan K melalui titik potong, garis M pun juga akan tegak lurus dengan K, itu yang melalui titik potongnya. Berikutnya, kedudukan bidang terhadap bidang sekarang. Apa itu? Berimpit. Semua titik pada bidang itu juga terletak pada bidang V atau sebaliknya, gitu ya.
suatu bidang itu berimpit, misalkan bidang U itu terletak pada bidang V dan sebaliknya. Sekarang contoh, saya punya bidang U ya, kemudian bidang V itu dia adalah berimpit, maka dikatakan bidang U sama dengan bidang V berimpit. Kemudian sejajar. Dua buah bidang dikatakan sejajar kapan? Jika kedua bidang itu tidak mempunyai titik persekutuan. Nah, ini bidang U, bidang V itu sejajar, berpotongan. Kemudian dua buah bidang dikatakan berpotongan kapan? Jika kedua bidang itu punya punya garis persekutuan. Contoh, ini bidang U, bidang V, ini punya titik sekutu, garis sekutu atau garis potongnya, misalkan garis AB gitu ya. Sekarang contoh, misalkan ada kubus ABCDFGH seperti itu, pertanyaannya tentukan kedudukan titik A terhadap titik B. Sekarang dilihat, titik A dan terhadap titik B apa? Ya, dia adalah terpisah. Kemudian nomor 2, kedudukan titik A terhadap garis AB. A terhadap garis AB dilihat, apa itu? A terletak pada garis AB. Nomor 3, tentukan kedudukan titik A terhadap garis CD. A terhadap garis CD, apa itu? Titik A terletak di luar garis CD. Nomor 4, tentukan kedudukan titik A terhadap bidang ABCD. Titik A terhadap bidang ABCD apa? Titik A terletak pada bidang ABCD. Nomor 5, misalkan tentukan kedudukan titik A pada bidang BDHF. Titik A pada bidang BDHF. Apa itu? Titik A terletak di luar BDHF. Nomor 6, tentukan kedudukan garis AB terhadap garis AE. AB terhadap AE, kondisinya sejajar. AB dengan AE apa? Oh, berpotongan ya. Sorry, ini tadi F bukan E ya. Berarti AB dengan AE adalah berpotongan. Nomor 7, tentukan kedudukan garis terhadap AB terhadap EF. Apa? Ya, sejajar dia. Kemudian nomor 8, kedudukan garis AB dengan DH. AB dengan DH. AB terletak pada bidang apa ini? ABCD atau ABFE. DH terletak pada bidang CDHG atau DHEA. Nah, dia AB dan DH tidak terletak pada satu bidang, maka namanya bersilangan. Nomor 9, tentukan kedudukan AB terhadap ABCD. Jelas apa? AB terletak pada bidang ABCD. Nomor 10, kedudukan AB pada EFGH. Jelas, AB sejajar. Nomor 11, tentukan kedudukan AB terhadap BDGF. AB terhadap BCGF. Jelas apa? Berpotongan atau memotong. Di mana titik potongnya? Di titik B. Nah, ini adalah contoh-contoh, bisa kalian mencari contoh sendiri untuk mencobanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.